Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah kami, Bapak Samsuar SPD, Kepala Sekolah SMA N1 Bandar Petalangan. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak, yang sudah bersedia menjadi narasumber saya untuk eksplorasi identifikasi masalah dalam proses pembelajaran kita. Langsung aja ya Pak. Ini Pak, untuk motivasi belajar anak kita, kan sama-sama kita lihat Pak, motivasi belajar anak kita ini atau minat belajar anak kita ini cenderung mungkin ada yang bersemangat, cuma ada juga yang yang rendah gitu Pak, artinya kurang berminat dia dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Bapak sebagai kepala sekolah, Bapak udah berapa tahun Pak jadi kepala sekolah? Baru 4 tahun Pak? Di sini ya Pak? Oh ya, kalau menurut Bapak, kira-kira yang menyebabkan anak kita itu kurang berminat dalam belajar apa ya Pak? Kalau yang pertama itu orang tua, tingkat pendidikan orang tua kita di sini kan rendah. Jadi kadang orang tua kurang perhatian pada anak kita. Dia tidak bisa memberikan arahan karena tingkat pendidikannya rendah. Kemudian yang kedua, dia jauh dari lingkungan sekolah. Tempat tinggalnya ya Ya, Pak? ya. Berarti apa Pak, inti dari ini berarti kurangnya perhatian orang tua ya Pak terhadap anaknya gitu ya Pak? Berarti Pak, kalau untuk ini berarti orang tuanya jarang ya Pak? Berkomunikasi dengan kita gitu? Karena dia tak punya HP, tak punya alat komunikasi, dihubungi jauh, tak ada signal, jadi sulit kita komunikasi. Kalau faktor ekonomi pengaruh nggak sih Pak? Ada pengaruh juga, sangat pengaruh karena kita rata-rata ekonomi orang tua jauh, karena dia punya jaman karet, yang tak memadai, kadang tak ada sama sekali, itu pengaruh. Dia kerja di perusahaan, jadi kadang untuk pendidikan anak tidak sempat, dia bekerja sampai jam 5 sore. Jadi kalau untuk hubungan kurang intens lah ya, intinya ya, kurang intens antara orang tua dengan sekolah. Kemudian Pak, untuk ini bagi guru-guru kita nih Pak, guru kita ini udah paham belum Pak sih? Ini pemanfaatan pembelajaran inovatif. Itu. Nah, udah paham nggak Pak guru-guru kita? Sebagian ada yang paham, sebagian tidak, karena ya terserang ya namanya teknologi. Ada yang cepat menyerap, ada yang lambat, sehingga kadang kita untuk berinovasi baru itu perlu pembelajaran kembali. Dan kita ini ya sekolah kecil karena lambat kita itu untuk pendanaan kurang. Nah, ini sulit karena untuk membuat suatu pembaruan di sekolah ini karena tergantung ke dana yang ada. Ini untuk apa Pak? Ini berhubungan dengan guru juga ini Pak. Untuk pembelajaran high order thinking skill. Artinya Pak, pembelajaran yang mengajak anak kita untuk berpikir kritis tingkat tinggi Pak. Nah, itu guru-guru kita udah belum itu Pak, yang mengajak anak kita untuk berpikir kritis itu Pak? Ada sebagian ada guru bidang pendidikan PKN, guru-guru kita yang fisika kimia, mereka sudah mulai berlatih anak kita untuk berpikir secara kritis karena kita menuju kepada program sekolah mereka belajar ke depan. Jadi ada sebagian dalam itu, sebagian belum. Sebagian belum ya Pak. Ini Pak, yang terakhir nih Pak, untuk pemanfaatan teknologi Pak. Yang tadi ya Pak. Ini ujung-ujungnya lagi nanti di apa ya Pak? Oke, sarana prasarana jadinya ya Pak. Kan menurut Bapak itu kan tadi kan yang berhubungan tadi yang pertanyaan saya sebelumnya itu pemanfaatan teknologi itu mungkin ada yang sudah menggunakan teknologi sudah. Nah, ada juga yang belum. Kendalanya itu sebenarnya dari mana?
kendala kurangnya mungkin pemanfaatan teknologi kita? Kendalanya pertama ya kita tidak memiliki sarana yang lengkap di sekolah ini. Contohnya tidak memiliki IT kita yang lengkap, itu masih kurang. Dan kita sedang proses pengajuan ke pemerintah provinsi kita. Nanti bagaimana setiap guru itu memiliki semua laptop atau perangkat pembelajaran yang sudah memiliki IT yang cukup memadai. Nah, kita sedang mengajukan itu. Namun sebagian sudah memiliki. Kalau skill gurunya Pak, mampu nggak guru kita Pak? Alhamdulillah, betul kalau teknologi kita mampu. Mampu ya Pak? Ya mampu. Tinggal lagi kita tidak memiliki sarana yang lengkap itu aja. Nah kalau menurut Bapak kedepannya gimana Pak? Apa sih yang harus kita rubah lagi supaya proses pembelajaran kita yang sudah ada selama ini itu supaya lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya? Yang pasti kita harus menggunakan teknologi sesuai dengan era digital sekarang. Itu benar penting. Berarti sesuai dengan Ya. perkembangan anak Ah, ya ya Pak? betul. Karena sekarang kita kalau lambat kita anak lebih pintar daripada kita. Nah itu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Oke. Pak. Sekian wawancara saya dengan kepala sekolah kami. Sekian, terima kasih.